Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di seri kuliah Mekanika B. Pada modul pertama ini, kita akan mempelajari tentang kinematika benda titik. Pada segmen pertama, kita telah mempelajari tentang kinematika dari benda titik, di mana posisi, kecepatan, dan percepatan benda merupakan fungsi dari parameter waktu. Ketika kita diberi fungsi posisi terhadap waktu, kita bisa mencari kecepatan dan percepatan. Demikian juga kita sudah membahas sebuah contoh ketika kita memiliki benda yang bergerak dengan percepatan tertentu yang merupakan fungsi waktu, kemudian kita cari posisi dan kecepatannya. Nah, pada segmen kedua kita akan mempelajari sesuatu yang sedikit lebih rumit mungkin, yaitu suatu situasi di mana posisi, kecepatan, dan percepatan itu terkait satu sama lain. Misalnya, percepatan benda merupakan fungsi dari kecepatan, atau percepatan merupakan fungsi dari posisi, atau kecepatan benda merupakan fungsi dari posisi. Kita akan menganalisis ini satu persatu, kita akan bahas ini satu persatu dengan contoh untuk tiap-tiap kasus. Baiklah, kita bahas kasus pertama di mana kecepatan benda merupakan fungsi dari posisi. Untuk menentukan posisi benda, hal pertama yang kita lakukan adalah kita tuliskan definisi dari kecepatan seperti ini. V adalah turunan pertama dari posisi. Ini bisa kita ubah bentuknya, dt-nya ini kita simpan ke kiri dan vx-nya simpan ke bawah, kemudian di flip kiri kanan, maka kita akan dapat persamaan ini, dt sama dengan dx dibagi vx. Perhatikan bahwa ruas kanan kita semuanya sudah merupakan fungsi x, v adalah fungsi x, sehingga persamaan ini sudah siap untuk diintegralkan. Ketika kita integralkan, maka kita akan dapat seperti ini. T dikurangi T0, kenapa ada seperti ini? Karena kita mengintegralkannya dari T0 sampai T. Sementara untuk X, kita pakai simbol X0 dan X besar. Ketika ruas kanan ini diintegralkan, maka kita akan mendapatkan sebuah fungsi yang bergantung pada posisi atau sebuah fungsi posisi. Saya tulis di sini sebagai fungsi F. F sebagai fungsi dari posisi X. Nah, maka persamaan ini sudah siap untuk diolah. Kita cari inverse-nya, kita cari balikan dari fungsinya, ya, balikan dari fungsi f ini sehingga akhirnya kita memiliki fungsi x, ya, x yang merupakan fungsi dari posisi. Ini cara menentukan posisi. Nanti kita akan ambil contoh untuk kasus ini. Ketika kita mau mencari percepatan, yang kita lakukan adalah kita menggunakan definisi ini. Inilah definisi dari percepatan. A adalah turunan pertama dari V, ya, dv dt seperti ini. Kemudian kita gunakan aturan rantai, ya, kita sisipkan dx di sini, jadi dv dx dan dx dt. Sementara dx dt kita tahu ini adalah definisi dari kecepatan, sehingga dx dt ini kita tinggal ganti dengan V dan kita tulis di depan sini. Dengan cara seperti ini, maka kita dapatkan A sebagai fungsi dari posisi X. Kenapa begitu? Karena V-nya ini sudah merupakan fungsi X, dan dv dx juga dia merupakan fungsi dari X. V-nya tinggal diturunkan terhadap X. Sehingga pada akhirnya kita memiliki fungsi A percepatan yang merupakan fungsi dari posisi X. Kalau kita mau cari A sebagai fungsi T, caranya adalah kita mengkombinasikan dengan fungsi xt posisi terhadap waktu yang ada di atas ini. Baiklah, sebagai contoh kita ambil sebuah kasus yang sederhana saja untuk mewakili kasus di mana kecepatan merupakan fungsi dari posisi. Yaitu pada gerak jatuh bebas, di mana kecepatan benda boleh kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, V sama dengan akar dari 2Gx. X di sini mewakili ketinggian atau posisi benda dihitung dari ketinggian awalnya. Kita boleh ubah ini dalam bentuk yang lain, ini V sama dengan C kali X pangkat setengah, di mana C-nya adalah akar dari 2G. Kita diminta untuk mencari posisi dan percepatan benda. Kita mulai dari posisi. Pertama, kita tuliskan V sama dengan C kali X pangkat setengah tadi. Dan ini secara definisi V ini adalah sama dengan dx dt, ya, turunan X terhadap T. Kemudian yang kita lakukan adalah kita tukar posisinya. Suku yang ini kita pindah ruas ke kanan, suku dt-nya pindah ruas ke kiri. Sehingga kita punya seperti ini, dt sama dengan c-nya tadi di kiri, ketika pindah ke kanan jadi 1/c, kemudian x pangkat setengah ketika pindah ruas ke kanan jadi x pangkat minus setengah dx. Ya.
Kemudian tinggal kita integralkan persamaan ini, kita akan dapat, yang ini perhatikan, dt-nya ini diintegralkan menjadi t, kemudian ruas kanan ini x pangkat minus setengah, ketika diintegralkan dia menjadi x pangkat setengah. Batas-batasnya tadi kita masukkan 0 sampai t untuk waktu, dan 0 sampai x, saya tulis sebagai huruf x besar, untuk membedakan dari x kecil di sini, untuk batas integrasi untuk posisi x. Sehingga kita punya t sama dengan 2 per c kali x pangkat setengah. Nah, ini bisa dipecahkan untuk x-nya, tinggal c-nya pindah ke kiri, 2-nya pindah ke kiri, ruas kanannya x pangkat setengah tinggal dikuadratkan. Ya, akhirnya kita punya seperti ini, x-nya sama dengan c kuadrat per 4. Kenapa ada c kuadrat? Karena tadi ini c-nya pindah ke kiri dan dikuadratkan jadi c kuadrat, 2-nya pindah ke bawah, dikuadratkan jadi per 4 kali t kuadrat. Kalau c-nya dimasukkan, yang ini akar 2g, maka kita akan dapat setengah gt kuadrat. Sebuah persamaan yang mungkin sejak kuliah fisika dasar sudah pernah kita lihat, atau bahkan mungkin sejak SMA. X sama dengan setengah gt kuadrat. Sekali lagi, X ini maknanya adalah ketinggian ya, ketinggian. Mungkin biasanya kita sebut sebagai Y untuk sumbu Y. Oke, ini posisinya. Sekarang kita ke percepatan. Ini definisi percepatan adalah seperti ini, A sama dengan dv dt. Kemudian kita pakai aturan rantai begini, kita sisipkan dx di sini. Kemudian tinggal kita masukkan ya, yang belakang ini dx dt sama dengan v, sementara yang depan dv dx sama dengan ya ini kita masih tulis. Nah, kalau kita kalikan, perhatikan v-nya di sini ya, v-nya adalah c x pangkat setengah, sementara dv dx ya, karena x-nya adalah v-nya adalah x pangkat setengah, kalau diturunkan jadi x pangkat minus setengah. Jadi x pangkat setengah dikalikan x pangkat minus setengah, hasilnya adalah sama dengan 1. Kemudian c-nya ini, karena di dua ruas ini, di dua suku v dan dv dx ini ada c-nya, maka kalau dikalikan jadi c kuadrat, alias nanti akan keluar 2g. Nah, duanya hilang dari mana? Hilangnya dari turunan dari v ya. V kalau diturunkan terhadap x nanti akan keluar angka setengah. Setengah kali 2 hasilnya 1. Sehingga pada akhirnya kita akan dapat percepatan yang bernilai g. Ini juga sesuatu yang sudah pernah kita kenal. Selanjutnya kita bahas kasus kedua di mana percepatan merupakan fungsi dari posisi. Kita hitung dulu kecepatan benda. Caranya adalah kita tuliskan definisi percepatan seperti ini. A adalah turunan V terhadap T. Kemudian kita gunakan aturan rantai. Kita sisipkan dx di sini dan di atas sana. Kemudian perhatikan suku yang belakang ini atau faktor yang belakang. Dx dt ini tidak lain adalah kecepatan. Kita tulis di sini. Dan akhirnya kita lihat di sini ada V di sini dan V di sana ya. 2V ini boleh kita gabung jadi 1, V yang di depan ini kita masukkan ke diferensial, sehingga kita punya ini, setengah kali D V kuadrat. Ya, sehingga percepatan kita ini mengambil bentuk yang paling kanan ini. Persamaan ini sudah siap diintegralkan, tapi tentu saja dx-nya ini harus dipindah ke depan sana, menjadi ini, A dx, ya, sama dengan setengah kali integral dari D V kuadrat ya, 1 kali D V kuadrat, integral dari 1 terhadap V kuadrat. Ini diferensial eksak yang hasilnya adalah seperti ini, setengah V kuadrat kurangi V kuadrat ya, V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Dari sini kita bisa dapat V akhirnya berapa ya, V akhirnya adalah akar dari V awal kuadrat ditambah 2 kali integral A dx. Jangan lupa kita punya angka 2 di sini, angka 2 ini berasal dari faktor setengah yang ada di depan sana. Selanjutnya kita cari posisi benda. Caranya adalah kita tahu hubungan antara kecepatan dengan posisi seperti ini. V adalah dx dt. Nah, kemudian V-nya ini kita lempar ke bawah sini. Tadi kita sudah dapat V sebagai fungsi dari X. Ya, sehingga pada akhirnya kita bisa mengintegralkan dx dv ini. Dx per V ini. Ya, ini suku ini atau faktor ini nih, yang di tengah ini kita integralkan, katakanlah kita mampu mengintegralkannya dan kita dapat fx seperti ini ya, sebuah fungsi dalam x, dalam posisi. Nah, kita tinggal cari inverse-nya atau balikannya untuk mendapatkan x sebagai fungsi waktu. Pada prakteknya mungkin untuk kasus tertentu kita tidak akan terlalu kita nggak akan ya, mencari balikan ini mungkin nggak akan terlalu mudah, tapi secara prinsip caranya adalah seperti ini. Baiklah, ini adalah contoh untuk kasus yang kedua di mana percepatan merupakan fungsi dari posisi.
Jadi kalau kita berurusan dengan sistem gravitasional seperti ini, misalnya ada benda di atas ini, di atas ketinggian tertentu dari permukaan bumi, maka sebenarnya percepatan gravitasi yang dialami oleh benda ini tidak konstan, dia tidak sama dengan G. Kalau di atas permukaan bumi dia konstan ya, sebesar ya mungkin 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau dia naik sedikit, maka karena jaraknya dari bumi itu menjadi lebih jauh, sedikit lebih jauh, maka sebenarnya nilainya berbeda. Percepatan gravitasinya ada di sini. G-nya kira-kira sama dengan G besar kali M dibagi R ditambah Y dikuadratkan. R ini adalah jari-jari bumi, Y ini adalah ketinggian dari objek atau dari benda itu diukur terhadap permukaan bumi. G besar adalah konstanta gravitasi Newton dan M adalah massa bumi. Ya, kita sedang bicarakan sistem gravitasi bumi. Oke, kalau di permukaan bumi nilainya ini, ya, Y-nya sama dengan 0 dan kita akan tuliskan ini sebagai G0, 9,8 kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita berurusan dengan benda yang tidak terlalu jauh jaraknya dari bumi, mungkin ordernya 100 meter, beberapa ratus meter, masih jauh lebih kecil daripada order jari-jari bumi, maka kita boleh lakukan pendekatan sebagai berikut. Perhatikan persamaan ini, kita bisa bikin perbandingan G per G0. Tentunya ini akan sama dengan R kuadrat dibagi R plus Y dikuadratkan. Ini boleh kita sederhanakan menjadi 1 ditambah Y per R dipangkatkan dengan minus 2. Dan ini kita bisa pakai ekspansi binomial Newton untuk dapat seperti ini. 1 minus 2Y per R. Oke, sehingga pada akhirnya kita punya bentuk percepatan seperti ini, percepatan gravitasi di atas permukaan bumi, bukan pas di permukaan tapi agak naik sedikit, itu kira-kira seperti ini. 1 dikurangi 2Y per R, ya, faktor ini semua dikalikan dengan G0, 9,8. Ketika Y sama dengan 0, ini nanti balik lagi ke angka 1, sehingga ini 9,8. Tapi begitu jauh meninggalkan bumi, di atas permukaan bumi, sekian ratus meter misalnya, G-nya akan berkurang, sedikit berkurang, ya, dengan adanya faktor minus 2Y per R ini. Oke, kita punya percepatan yang bergantung pada posisi. Kita diminta untuk mencari kecepatannya, ya, kecepatan dari benda ini. Misalnya dia dijatuhkan dari ketinggian H tertentu. Hanya sekali lagi dia tidak terlalu dekat dengan permukaan bumi, agak jauh, beberapa ratus meter misalnya. Kita coba kerjakan. Kita punya percepatan yang bergantung pada posisi, dan tadi waktu kita membahas tentang kasus ini kita punya persamaan ini nih, bahwa V kuadratnya sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali integral percepatan terhadap posisi. Kita harus ganti X-nya dengan huruf Y tentunya. Oke, yang kita lakukan ya ini dia, kita tuliskan A-nya sebagai fungsi Y seperti ini cuma disalin saja. Perhatikan saya pakai tanda negatif ini untuk menunjukkan arahnya, bahwa percepatan benda ini dia ke bawah. Karena tadi kita mulai dari ketinggian H tertentu. Kemudian kecepatannya tinggal kita salin dari atas sana. Hurufnya saya ganti, V kuadrat sama dengan minus 2G0 kali integral ini. Perhatikan bahwa V0-nya sama dengan 0 karena bendanya dijatuhkan. Sehingga suku pertama di sini tidak ada. Kemudian yang ini, yang sepanjang ini semuanya adalah ini A, percepatan. Tinggal kita integralkan dengan batas-batas dari H tertentu sampai Y yang akan kita hitung kecepatannya. Nanti kita akan dapat hasil seperti ini. Ya, hasil integralnya berupa persamaan kuadrat yang kalau kita faktorkan akan dapat seperti ini. Silahkan dicoba. Oke, ini adalah V kuadratnya. Nah, untuk menguji apakah hasil ini benar atau enggak, kita bisa ambil limit di mana kita udah tahu hasilnya. Kalau kita berurusan dengan benda-benda yang sangat dekat dengan permukaan bumi, alias H-nya itu jauh lebih kecil daripada R, maka suku-suku ini yang belakang ini boleh kita abaikan, ya. H sama Y-nya boleh diabaikan. R sama ini R yang di sini sama R yang di sini saling membagi sehingga hasilnya 1, sehingga kita hanya punya 2G0 kali H minus Y, alias 2G kali delta Y. Ini juga persamaan yang sudah kita kenal. V kuadrat sama dengan 2G delta H, biasanya kita tulis begitu, atau delta Y. Selanjutnya kasus ketiga di mana percepatan merupakan fungsi dari kecepatan.
Kita cari dulu kecepatannya. Caranya adalah kira-kira mirip dengan sebelumnya. Kita tuliskan percepatan sebagai turunan dari kecepatan. Kemudian karena A-nya merupakan fungsi dari V, boleh kita flip ke sini, ditukar, kemudian dt-nya pindah ke kiri. Jadilah seperti ini. dt sama dengan dv dibagi A. Atau nanti kalau ini diintegralkan, kira-kira yang sebelah kiri itu jadi T saja, yang sebelah kanan itu integral dari ini V, integral dari 1/A ya, terhadap V. Nah, kalau ini kita kerjakan hasil integralnya, kita masukkan batas-batasnya seperti ini, maka kira-kira kita akan mendapatkan sebuah fungsi kecepatan ya, f sebagai fungsi dari kecepatan. Kalau mau jadi kecepatan tinggal dicari balikannya atau inverse-nya. Sekali lagi, mencari inverse mungkin tidak mudah, tapi secara prinsip caranya adalah seperti ini. Oke, kemudian untuk mencari posisi, kita tinggal integralkan kecepatan terhadap waktu. Ya, dari langkah pertama tadi kita dapat kecepatan sebagai fungsi waktu, tinggal integralkan satu kali lagi untuk mendapatkan posisi terhadap waktu. Baiklah, untuk menggambarkan kasus ketiga, kita ambil sebuah contoh di mana percepatan merupakan fungsi dari kecepatan. Misalnya ada sebuah perahu yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V0, kemudian misalnya ini perahu motor ya, kemudian mesinnya dimatikan sehingga perahu mungkin masih tetap melaju, tapi dia mengalami perlambatan dengan besar perlambatan ini. Beta dikalikan V, tanda minus digunakan untuk menggambarkan perlambatan. Kita diminta untuk mencari kecepatan dan posisi sebagai fungsi waktu. Kita tuliskan dulu definisi dari percepatan. A adalah dv dt, dan ini nilainya adalah minus beta kali V. Persamaan ini boleh kita integralkan. Caranya adalah dt-nya dipindah ke kanan, kemudian yang fungsi V ini dikumpulkan di kiri. Atau mungkin kita flip, yang sebelah kiri fungsi T, yang sebelah kanan fungsi kecepatan. Seperti ini di kotak yang sebelah kiri ini. Nah, dari sini kita akan dapatkan T-nya adalah seperti ini. Kita ambil T0-nya sama dengan 0 ya. Diambil T0-nya sama dengan 0. Mula-mula T sama dengan 0. Kemudian kecepatan awalnya V0 ya. Tinggal kita integralkan suku ini ya. Ini seper ini ya. Minus seper beta V itu adalah minus dari apa? Ini adalah seper A ya, seper A. Oke, hasilnya ini adalah logaritma natural ln. Masukkan batas-batasnya V0 sampai dengan V besar, kita akan dapat seperti ini. Kemudian persamaan ini kita pecahkan ya, kita pecahkan untuk mendapatkan V-nya. Caranya adalah betanya dilempar ke kiri, minusnya juga dilempar ke kiri, kemudian sebelah kiri itu dieksponensialkan, ruas kanannya logaritma dieksponensialkan menjadi V per V0 saja. Kemudian V0 dipindah lagi ke kiri, sehingga kita punya hasil seperti ini. Kecepatannya adalah V0 eksponensial minus beta kali T, alias kecepatannya itu meluruh terhadap waktu. Nah, untuk mencari posisi, kita tinggal integralkan ini. Ya, posisinya adalah integral dari kecepatan. Mungkin ya di soal ini tidak diberitahu x0-nya di mana, jadi kita tulis x0 saja seperti ini. Ya, hasil integral yang belakang ini adalah yang di belakang sini. Oke, ini adalah contoh untuk kasus di mana percepatan merupakan fungsi dari kecepatan. Silahkan coba diulang. Hitungan-hitungan ini tidak sulit, ini hanya teknik pengintegralan saja. Ini adalah akhir dari segmen kedua. Nanti di selanjutnya, di segmen ketiga, kita akan bahas tentang gerak dalam bidang 2 dimensi.